Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mubarak Anwar dengan NIM 1284 ingin mengulas kembali materi dari Pak Fatur mengenai material plastik dan prosesnya. Plastik. Plastik sendiri adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi sendiri ada artiannya sendiri adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Kita ke sejarah plastiknya. Sejarah plastik adalah dari ditemukan oleh Alexander Parker yang melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Parker memberi nama produk temuannya sebagai Parkesin. Seiring zaman, mulai banyak ilmuwan yang mengembangkannya hingga diperoleh plastik seperti sekarang. Umumnya, plastik yang digunakan sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Mengenai sifat-sifat plastik itu ada tidak tembus air, tahan kelembaban, dan tahan korosi, kekuatan dielektrik yang baik, transparan atau berwarna, daya rendam getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, kekuatan lebih rendah daripada logam, tidak tahan panas, dan stabilitas dimensi rendah. Ada bahan baku plastik itu dari pertanian. Ada mineral, bahan organik tuh plastik, ada batu bara dari batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi, dan belerang. Tambahannya itu zat pewarna, pelarut, terus ada plastiser, pelumas, dan pengisi atau filler. Bahan pengisinya ada bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, kapas, dan serat grafit. Apa sih kegunaan plastik? Kegunaan plastik tuh banyak ya, karena biaya yang relatif mudah, kemudahan dalam membuat, fleksibilitas dan kedap air, maka plastik banyak digunakan dalam berbagai hal. Di negara maju, sekitar sepertiga plastik digunakan untuk kemasan dan lainnya digunakan sebagai bahan bangunan seperti pila dan komponen-komponen mobil. Sedangkan di negara berkembang seperti India, sekitar 42% kemasan plastik menggunakan plastik. Plastik juga mempunyai kegunaan di bidang medis seperti memasukkan polimer implan. Plastik sering digunakan di dalam industri pengemasan karena memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Satu, mampu melindungi isi dengan baik, baik proteksi maupun fungsi kemasan. Biaya lebih murah, tidak mudah pecah, bisa diberikan warna sesuai keinginan, dapat dibuat berbagai macam produk, bisa dicetak, tahan terhadap karat dan berbagai cuaca. Jenis plastik. Jenis plastik itu ada dua. Satu plastik thermosetting, solid thermosetting sama plastik termoplastik. Plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk menggunakan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau disebut polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya adalah fenolik, resin, resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lain-lain. Terus yang kedua jenis plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun
Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Contohnya adalah resin akrilik, nilon, polietilen, dan resin vinil. Dari sini eh, berbeda ya. Jadi sifat-sifat dan perubahan kimiawi yang dihasilkan juga beda karena termoplastik di sini bisa dilakukan untuk berulang-ulang kali, sedangkan termosetting tuh nggak bisa. Terus jenis-jenis dari plastik juga tuh ada lagi di dalamnya itu adalah polyethylene, terephthalate atau PET atau PETI. PETI atau PETI adalah salah satu plastik yang paling umum digunakan untuk berbagai produk. PET atau PETI memiliki kode nomor 1. Jenis plastik ini memiliki karakteristik ringan, kuat, biasanya transparan, dan sering digunakan dalam kemasan makanan, minuman, atau bahan kain polyester. PET didaur ulang, dapat didaur ulang, dan ada batas waktu pemakaiannya. Pasalnya, jenis plastik ini mengandung antimoni trioxide, zat yang dianggap dapat menyebabkan kanker. Semakin lama suatu cairan dibiarkan dalam wadah PET, semakin besar potensi pelepasan zat antimoni trioxide. Suhu hangat di dalam mobil, garasi, dan tempat penyimpanan tertutup juga dapat meningkatkan pelepasan bahan berbahaya. Contoh plastik PET seperti botol minuman, toples makanan, dan pakaian atau tali berbahan polyester. Yang kedua ada high density polyethylene atau HDPE. Plastik dengan jenis HDPE adalah jenis yang tahan terhadap kelembapan dan bahan kimia sehingga cocok untuk berbagai produk. Memiliki HDPE memiliki kode nomor 2 karena terbuat dari rantai polimer yang panjang dan tidak bercabang. Maka bahan ini jauh lebih kuat dan lebih tebal dibandingkan PET. Selain itu, bahan ini relatif keras dan tahan terhadap benturan serta dapat terkena suhu hingga 120 derajat Celcius. HDPE diterima di sebagai besar pusat daur ulang di dunia karena merupakan salah satu polimer plastik yang paling mudah untuk didaur ulang. Contohnya karton susu, botol deterjen, pelapis kotak sereal, mainan, ember, bangku taman, dan pipa kaku. Terus yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride. PVC adalah plastik sintetik ketiga yang paling banyak diproduksi di dunia. Ada dua jenis PVC, yaitu kaku dan fleksibel. PVC memiliki kode nomor 3. PVC yang kaku banyak digunakan dalam industri bangunan dan konstruksi untuk pipa air minum atau air limbah. Jika dicampur dengan bahan lain, bahan ini dapat dibuat lebih fleksibel dan diaplikasikan pada pipa, kabel, dan isolasi kabel listrik, serta lantai. Karakteristiknya yang ringan, tahan lama, dan mudah membuat PVC banyak menggantikan bahan bangunan tradisional seperti kayu, logam, beton, karet, keramik, dan lain-lain. Meskipun banyak keuntungannya dan upaya yang dilakukan oleh industri plastik untuk meningkatkan kegunaan kembali, PVC masih sulit didaur ulang. Contoh, pipa air, kartu kredit, mainan manusia, dan hewan peliharaan, talang air, dan kantong cairan infus. Itu termasuk dari jenis plastik PVC atau polyvinyl chloride. Yang keempat, ada LDPE atau Low Density Polyethylene. LDPE memiliki karakteristik yang tipis dan lebih. LDPE memiliki kode nomor 4. Jenis ini memiliki struktur paling sederhana dari semua plastik sehingga mudah dan murah untuk diproduksi. Selain itu, jenis plastik LDPE sulit
untuk didaur ulang. Contohnya kantong plastik, kantong sandwich, dan roti, bubble wrap, kantong sampah, dan sebagainya. Yang kelima ada PP atau polipropilen. PP adalah salah satu jenis plastik yang paling tahan lama. PP memiliki kode nomor 5. Bahan ini lebih tahan panas dibandingkan yang lainnya dan ideal untuk kemasan makanan dan penyimpanan makanan yang dibuat untuk menampung makanan panas atau yang berkuah. Kualitas kekuatan LDPE dan HDPE itu apa ya? Bisa dibilang aman untuk makanan dan minuman tuh. Meskipun demikian, PP tidak sepenuhnya dapat didaur ulang. Juga dapat menyebabkan gangguan asma atau hormon pada manusia. Yang keenam ada polyester, polystiren atau PS atau styrofoam yang lebih dikenal di kalangan mahasiswa-mahasiswa ya, styrofoam. PS lebih dikenal dengan nama styrofoam dengan kode nomor 5. Plastik kaku ini murah dan memiliki insulasi yang sangat baik, sehingga menjadikan bahan pokok dalam industri makanan, pengemasan, dan konstruksi. Styrofoam dapat digunakan dengan mudah. Styrofoam dapat dengan mudah melepaskan racun berbahaya seperti steren atau racun syaraf yang dapat dengan mudah diserap oleh makanan dan minuman, lalu dicerna oleh manusia. Contohnya tuh ada gelas, wadah makanan yang dibawa pulang tuh, yang biasa kita buat take away, kayak bubur, terus seblak-seblak tuh kayak sekarang-sekarang tuh. Terus ada peralatan makan dan insulasi bangunan. Dan yang ketujuh tuh ada plastik lainnya ya. Apabila plastik tidak dapat teridentifikasi pada keenam jenis tersebut, maka akan dimasukkan pada kelompok nomor 7. Jenis plastik yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah polikarbonat atau PC yang digunakan untuk membuat produk yang kuat dan tangguh. Ada sejumlah penelitian yang menyebutkan beberapa dampak buruk plastik PC bagi kesehatan, sehingga kegunaannya harus dilakukan secara hati-hati. Plastik jenis ini biasanya tidak dapat didaur ulang, contohnya kacamata, botol bayi, barang elektronik, CD atau DVD, terus ada peralatan makan plastik bening, dan lain-lainnya. Di sini ada simbol-simbolnya dari yang tadi. Nomor 1 yang tadi ada PET, yang kedua ada HDPE, yang ketiga ada PVC, yang keempat ada LDPE, yang kelima ada PP, yang keenam ada PS, dan yang ketujuh ada other atau yang lainnya. Perbedaan plastik. Tadi kan plastik itu ada dua ya, jenisnya ada termoset sama termoplastik. Nah, yang termoset ini tidak dapat didaur ulang. Reaksi pengerasan cepat dipasarkan dalam berbentuk cairan ataupun campuran yang terpolimerisasi sebagai sebagian. Kalau yang termoplastik itu dapat didaur ulang, reaksi pengerasannya lambat, dipasarkan dalam bentuk butiran atau dicampur dalam keadaan padat. Jadi mungkin yang untuk di kehidupan sehari-hari mah paling termoplastik karena yang didaur ulang. Kalau yang di industri mungkin yang termoset ya. Cara pemrosesan bahan. Ada campuran untuk memperoleh sifat-sifat tertentu. Bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah. Bahan campurannya biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Pra-pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampurkan biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal. Bahan termoplastik, pra-pembentukannya dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti kan volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Sedangkan kalau pra-pembentukan bahan termosetting dilakukan dengan mencetak dingin
dari bahan yang dingin dalam bentuk pelet yang bulat-bulat itu tanpa pengolahan pendahuluannya. Terus proses pembuatan plastik itu bisa dilihat sendiri ya. Di sini cetakan logam dipanaskan sekitar 120 sampai 205 Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Eh, Terus cetakan ditutup dan pluyer ditekan 0,7 sampai 55 MPa. Bahan mengalir mengisi rongga cetak, bahan mengeras dan menjadi produk jadi. Kurang lebih kebayangnya seperti itulah logikanya ya. Terus bahan yang tadinya dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam ruang pemanas, secetak dan ya bahan mengalami proses akibat panas dan tekanan setelah menjadi cair kemudian diinjeksi ke dalam bentuk rongga cetakan, bahan menjadi pengeras, mengalami pengerasan dan menjadi produk jadi. Sama ya, masih sama. Ini juga bahan cetak dimasukkan dalam pengumpan pengumpan dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisisasi dan masih tertahan oleh fluir sampai jumlah bahan tertentu. Fluir turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer, terus kemudian bahan ditekan, memasukkan ruang tekan, terus bahan mengalami pengerasan produk jadi. Adapun dampak-dampak ya dari plastik itu, yang pertama itu dampak plastik terhadap lingkungan merupakan isu serius ya, yang biasanya tuh kayak ya plastik yang kayak di masyarakat juga udah kebayang lah segimana susahnya lah kan. Plastik memiliki sifat yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan ini berdampak negatif terhadap berbagai aspek ekosistem. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah ketika plastik dibuang ke tanah. Plastik akan menghalangi aliran udara ke dalam tanah, mengganggu hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Hewan-hewan ini bergantung pada udara yang tersedia di dalam tanah untuk bernafas, dan plastik menghalangi akses mereka dan mengakibatkan kekurangan oksigen yang berdampak pada gangguan ekosistem tanah. Selain itu, plastik mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah. Ini tidak hanya berdampak pada kesuburan tanah, tetapi juga pada air tanah yang vital bagi ekosistem, terutama untuk cacing dan mikroorganisme yang berperan dalam menjaga kesuburan tanah juga dapat terganggu oleh bahan kimia ini. Makanan mereka yang terkontaminasi pada plastik juga dapat merusak rantai makanan di ekosistem tanah. Selain dampak di darat, plastik juga mencemari ekosistem air, kebiasaan membuang sampah sungai yang kemudian bermuara ke laut sampai merugikan biota laut dan ekosistemnya. Bintang laut yang sering kali memakan plastik yang mereka anggap sebagai makanan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Selain sampah plastik yang terlihat, ada juga masalah mikroplastik, fragmen kecil plastik yang sulit diurai, bahkan ketika plastik dibuat kecil-kecil, sifat tetap tidak bisa mudah terurai dan dapat merusak lingkungan yang mudah menyebar ke berbagai tempat. Dengan menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh plastik terhadap lingkungan, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaannya, termasuk penggunaan alternatif ramah lingkungan, daur ulang, dan edukasi masyarakat tentang bahaya plastik bagi ekosistem kita. Dengan tindakan bersama, kita dapat melindungi lingkungan dan mewariskan ke generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.